Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Cahyadi dengan NIM 2114020056. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester saya yang mata kuliahnya adalah Manhaj Al-Bahthi fi Ta'lim Lughah Al-Arabiyah, yaitu metode penelitian dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, sebelum kita meneliti, kita mesti mencari masalah dulu. Ya, masalah apa yang akan kita angkat? Apa sih masalah itu? Masalah itu sederhananya begini. Ketika ketidaksesuaian antara teori dengan fakta gitu. Tidak sesuai apa yang kita harapkan dari teori tersebut ya dengan fakta yang terjadi gitu. Lebih kurang seperti itu. Saya melihat permasalahan di sini yaitu masalah mengenai media pembelajaran terhadap sistem pembelajaran siswa. Nah, untuk itu saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh penggunaan mind mapping terhadap penghafalan kosakata siswa di Min 7 Mualaf tahun ajaran 2023 sampai 2024. Di sini ada latar belakang, yang mana latar belakang tersebut terdapat 3. Ada namanya landasan filosofis, ada namanya landasan teoritis, dan juga landasan faktual. Landasan filosofi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu atau benda yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, ide ya, ataupun ilmu-ilmu dari pembelajar kepada si penerima agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien gitu. Nah, media di sini seperti mind mapping. Mind mapping ini adalah cara memetakan pikiran dengan menulis secara kreatif, indah gitu kan. Dan juga teknik menggabungkan dua otak, bukan dua otak sih, tapi menggabungkan otak kanan dan kiri agar mudah untuk menerima ide-ide atau ilmu-ilmu baru. Nah, kemudian kosakata. Apa itu kosakata? Yaitu seluruh bahasa itu adalah kosakata. Seluruh kata dalam bahasa itu adalah kosakata. Setiap orang mempelajari bahasa, dia mesti dan pasti mempelajari kosakata. Gitu. Landasan teoritis. Landasan teoritis ini itu konsep dasar penelitian sosial yang bisa menjelaskan hubungan tersistematis gitu. Atau seharusnya apa yang akan kita tuangkan atau kita salurkan, itu yang dinamakan landasan teori. Nah, di sini dalam pembelajaran kosakata atau penghafalan kosakata, mind mapping ini sangat cocok ya, sangat cocok. Oleh karena itu kita bisa menggunakan media mind mapping agar penghafalan kosakata murid itu mudah diingat. Karena metode pembelajaran mind mapping ini mengandalkan teknik grafik namanya, yang sifatnya itu ampuh ya, ampuh untuk merangkum sebuah materi. Materinya ringkas,
padat, berwarna-warna lagi, dan mudah diingat ya. Seperti gambaran penggunaan pada mapping itu, ini otak kanan. Otak kanan itu tulisan kan, ada tulisan, unsur-unsur bahasa, dan di otak kiri seperti gambar-gambaran, warna ya, dimensi-dimensi. Jadi mudah untuk mengingat kosakata itu tadi. Kemudian landasan faktual. Landasan faktual ini yaitu pertama, bagaimana dampak penghafalan kosakata murid itu tadi dengan menggunakan media yang tadi, media papan tulis tadi gitu. Kemudian bagaimana proses pembelajaran atau penghafalan kosakata dengan menggunakan mapping. Dan yang ketiga, bagaimana dampak dari mapping tersebut, penghafalan kosakata siswa dari mapping tersebut. Sebelum saya masuk ke sabiqah ya, itu ada 3 sabiqah tuh kalau yang terpenting di dalam penelitian ini itu mesti ada variabel ya, kemudian ada metode, itu pasti kan, metode apa yang akan kita gunakan gitu kan untuk meneliti. Kemudian ada subjek, kemudian ada namanya locus. Locus itu lokasi. Lokasinya ya di min itu tadi. Kemudian tempos. Tempos itu tempo, itu waktunya, waktu ajaran atau waktu kapan kita meneliti, waktu kapan kita menelitinya. Baiklah, sebelumnya peneliti akan merujuk kepada peneliti sebelumnya. Yang pertama, peneliti Fitri Ramadhani dengan judul Efektivitas Penggunaan Mapping terhadap Penguasaan Kosakata Siswa MTS 1 Sinjai, dengan tujuan menguji efektivitas penggunaan mapping terhadap penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa MTS. Metodenya adalah kuantitatif. Kemudian hasil berdampak atau berpengaruh. Relevansinya adalah sama-sama membahas mengenai media mapping dan kosakata. Bedanya adalah peneliti itu meneliti tentang bahasa Inggris, dan peneliti sendiri meneliti bahasa Arab. Kemudian tempat atau lokosnya berbeda. Kemudian yang kedua, penelitinya adalah Cucu Cahyano. Judulnya Mapping dan Pengajaran Bahasa Arab. Tujuannya mengoptimalkan aktivitas belajar siswa mata pelajaran bahasa Arab. Metode yang digunakan itu adalah metode penelitian tindakan kelas. Hasilnya sangat berpengaruh dan sangat merespon terhadap stimulus yang diberikan. Relevansinya yaitu sama-sama menggunakan media mapping, sama-sama dalam pembelajaran bahasa Arab. Bedanya adalah penelitian ini lebih ke mengoptimalkan aktivitas belajar siswa, sedangkan peneliti sendiri lebih ke penghafalan kosakata. Kemudian yang ketiga yaitu penelitinya Pujianti dengan judul Pengaruh Mapping terhadap Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab di MTS Darul Huda. Tujuannya itu penguasaan hafalan siswa. Metode yang digunakan oleh peneliti tersebut yaitu eksperimen kuantitatif ya.
Kemudian hasilnya berpengaruh atau sangat berdampak gitu. Relevansinya sama-sama berpatokan kepada penghafalan kosakata. Kemudian perbedaannya lokasi, objeknya atau waktu, juga waktu penelitiannya gitu. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.